Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Randy Aditya Pratama dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dengan NIM akhiran 70. Di sini saya akan membahas sedikit mengenai hubungan intertekstual puisi. Yang pertama ada konsep dasar teori intertekstual. Intertekstualis menurut Pradopo merujuk pada hubungan antara satu teks dengan teks lainnya, baik yang muncul sebelumnya maupun setelahnya. Definisi ini menunjukkan bahwa setiap karya sastra tidak berdiri sendiri, melainkan terhubung dengan karya-karya yang lain melalui proses yang kompleks. Intertekstualitas sendiri berasal dari gabungan kata inter yang berarti antara dan teks dari bahasa Latin yaitu textus yang berarti tenunan atau anyaman. Dengan demikian, intertekstual dapat dipahami sebagai jaringan atau jalinan antara teks-teks yang satu dengan teks yang lainnya. Menurut Pradopo, kajian intertekstual khususnya dalam puisi memerlukan pemahaman yang mendalam mengenai makna puisi dengan mempertimbangkan berbagai konteks yang mendukung proses pemaknaan. Konteks-konteks ini meliputi aspek sejarah, budaya, dan teks-teks lain yang mendahului puisi tersebut. Konsep hipogram yang diperkenalkan oleh Michael Rivaterea juga penting dalam teori intertekstual. Hipogram merujuk pada teks yang menjadi latar belakang atau dasar bagi teks-teks yang muncul kemudian. Teks yang lebih baru tidak hanya meniru atau mencontoh teks yang mendahulunya, tetapi juga mentransformasikan elemen-elemen dari teks tersebut menjadi bentuk baru yang memiliki makna tersendiri. Dengan kata lain, hipogram adalah teks awal yang memberikan pengaruh atau konteks yang mempengaruhi pencipta teks berikutnya. Intertekstualitas juga memperluas pemahaman kita mengenai pengaruh dan kebetulan dalam teks antar teks. Rahman menjelaskan bahwa hubungan intertekstual dapat dibagi menjadi dua kategori utama. Yang pertama ada hubungan pengaruh, yaitu mengacu pada adanya keterkaitan sebab akibat antara karya yang satu dengan yang lain. Sementara hubungan kebetulan terjadi ketika dua karya membahas tema yang sama tanpa adanya pengaruh langsung. Contoh hubungan pengaruh dapat dilihat pada karya puisi Djoko Damono yang dianggap dipengaruhi oleh Sanusi Pane. Sementara hubungan kebetulan terlihat pada cerita rakyat Dayang Sumbi yang memiliki kemiripan dengan Oedipus Rex tanpa adanya pengaruh langsung. Secara keseluruhan, teori membantu pembaca untuk memahami karya sastra sebagian jaringan teks yang lebih luas. Ini mengharuskan pembaca untuk memperhatikan bagaimana karya sastra baru dipengaruhi oleh dan berinteraksi dengan karya-karya yang mendahulunya. Dengan memperhatikan elemen-elemen intertekstual, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai makna dan konteks sebuah teks, serta bagaimana teks tersebut berfungsi dalam jalinan budaya dan sastra yang lebih besar. Harusnya ada prinsip intertekstual. Prinsip-prinsip intertekstual dalam kajian sastra menurut berbagai ahli mencakup berbagai aspek yang membantu memahami hubungan antar teks. Kristeva juga menjelaskan bahwa teks merupakan bentuk permutasi dari teks-teks lain, di mana teks-teks tersebut saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Napiah menjelaskan prinsip-prinsip intertekstual yang dapat digunakan dalam teks analisis teks.
Prinsip pertama adalah transformasi, yaitu penjelmaan atau pemindahan teks ke bentuk teks lain secara keseluruhan. Kedua adalah haplologi, yang merupakan penghilang unsur-unsur tertentu dari teks sehingga tidak seluruh teks dihadirkan. Ketiga adalah ekserp, yang melibatkan pengambilan intisari dari berbagai episode atau petikan, seringkali sulit dikenali dan memerlukan pemahaman mendalam untuk membandingkan karya. Keempat adalah modifikasi, yaitu penyesuaian atau perubahan pada bentuk teks yang telah ada sebelumnya, yang bertujuan untuk memperbaiki atau melengkapi teks. Terakhir ada prinsip ekspansif, yang melibatkan pengembangan atau perluasan bentuk teks, mencakup perubahan gramatikal atau perluasan unsur-unsur pokok teks. Prinsip intertekstualitas bukan sekedar soal pengaruh penyeruan, tetapi lebih pada makna sebuah karya dipahami konteks hubungan dengan teks-teks lain menjadi latar belakangnya. Privater dalam Pradopo menjelaskan bahwa pembaca yang sukses terjadi ketika didasarkan pada pemahaman karya-karya terdahulu. Ya, program dapat diperluas melalui ekspansi, yaitu pengembangan hipogram, konversi, yaitu pemutarbalikan hipogram, modifikasi, yaitu manipulasi kata, kalimat tokoh atau plot, dan ekserp, yaitu intisari dari hipogram. Dengan demikian, prinsip intertekstualitas memungkinkan pengembangan makna karya sastra melalui analisis hubungan antar teks dan hipogram yang mendasarinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.